Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2026. Saya mau ajak saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema pada hari ini adalah penerima anugerah Allah. Sebelum saya akan membacakan beberapa ayat bagi saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, di mana kami kembali diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami terus dikuatkan, iman kami terus teguh, dan nama-Mu saja yang kami muliakan dalam hidup kami. Kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu, biarlah Engkau terus beracara dalam hidup kami, dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap saudara sudah membaca beberapa firman Tuhan. Yang pertama diambil dari 2 Korintus 13 ayat 14. Saya akan bacakan bagi saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saya juga berharap saudara juga membaca dari Yesaya 1 ayat 12 sampai 18. Berikut adalah dari kitab Bilangan pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-14. Demikian juga dari kitab Wahyu pasal yang ke-19. Nah, saudara, perenungan kita pada hari ini yang tadi kita baca yaitu ayat penutup dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini bukan sekedar salam biasa, melainkan sebuah berkat yang sangat dalam maknanya. Di dalamnya terkandung inti kehidupan orang percaya, yaitu kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Ketiganya adalah sumber kehidupan rohani yang tidak pernah dapat dipisahkan. Namun seringkali kita membaca ayat ini hanya sebagai formalitas liturgi, tanpa benar-benar merenungkan kedalamannya. Padahal ayat ini menegaskan bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah. Kita bukan hanya sekali menerima kasih karunia, tetapi terus-menerus membutuhkannya setiap hari. Renungan ini mengajak kita untuk melihat kembali siapa kita sebenarnya. Apakah kita sebagai orang percaya yang menerima anugerah? Bukan karena kita layak, tetapi karena Allah begitu mengasihi kita. Maka yang pertama, kasih karunia adalah dasar hidup orang percaya. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia berarti pemberian yang tidak layak kita terima. Tidak ada satupun manusia yang bisa memperoleh keselamatan atau berkat Allah karena usaha sendiri. Semua adalah pemberian cuma-cuma. Seringkali manusia tergoda untuk merasa bahwa hidupnya berjalan baik karena kerja keras, kecerdasan, atau kemampuan pribadi. Kita mulai berpikir bahwa kita cukup kuat untuk menghadapi hidup. Disinilah muncul kesombongan yang terselubung namun mematikan. Padahal tanpa kasih karunia Tuhan, maka kita tidak mampu berdiri teguh dalam iman, tidak mampu mengalahkan dosa, dan tidak mampu bertahan dalam pencobaan. Kita hidup bukan karena kuat, tetapi karena kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, manusia mudah lupa dan menjadi sombong. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran. Salah satu kelemahan terbesar manusia adalah mudah lupa. Ketika doa dijawab, kita bersuka cita. Tetapi setelah berkat diterima, kita sering melupakan sumber berkat itu. Kesombongan tidak selalu terlihat dalam bentuk yang mencolok. Kadang ia hadir dalam pikiran-pikiran kecil seperti, saya bisa mengatasi ini sendiri. Saya sudah cukup rohani. Saya tidak terlalu membutuhkan Tuhan saat ini. Inilah jebakan yang sedang membuat kita menjauh dari sumber kehidupan itu sendiri. Alkitab berkali-kali mengingatkan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Artinya semakin kita menyadari kebutuhan kita akan Tuhan, semakin besar pula kita mengalami anugerahnya.
Berikutnya yang ketiga, saudara, kita terus-menerus membutuhkan kasih karunia-Nya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kasih karunia bukan hanya untuk awal pertobatan, tetapi untuk seluruh perjalanan hidup. Dari hari pertama kita percaya hingga akhir hidup kita tetap bergantung pada anugerah Tuhan. Kita membutuhkan kasih karunia saat kita lemah, jatuh, ragu dalam hidup, juga saat kita berhasil, agar tetap rendah hati. Semakin dewasa secara rohani, seseorang akan semakin sadar bahwa betapa ia membutuhkan Tuhan. Kedewasaan membuat kita semakin bergantung kepadanya. Berikutnya yang keempat, saudara, hidup sebagai penerima anugerah. 1 Korintus 4 ayat 7 berkata, apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jika kita benar-benar memahami bahwa hidup kita adalah anugerah, maka sikap hidup kita pun akan berubah. Kita akan menjadi seorang yang rendah hati, bersyukur selalu, mengasihani sesama, dan hidup selalu bergantung kepada Tuhan yang memberi anugerah itu. Refleksi kita pada hari ini, saudara. 2 Korintus 13 ayat 14 mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya tidak pernah lepas dari kasih karunia, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. Ini bukan sekedar kata penutup, melainkan pondasi kehidupan kita. Kita adalah penerima anugerah setiap hari, setiap saat. Jangan pernah merasa cukup tanpa Tuhan. Jangan biarkan kesombongan mencuri kasih karunia-Nya. Demikian renungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk renungan-Mu pada hari ini yang memberikan kekuatan kembali bagi iman percaya kami, bahwa kami adalah orang-orang yang bersyukur, berterima kasih, menerima kasih karunia dari Tuhan, sehingga kami boleh hidup di hadapan Tuhan dengan selalu bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.